Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita merenungkan sabda Tuhan. Kita ambil dari Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Kalau kita melihat judul perikop Injil yang baru kita sebutkan tadi, judulnya adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Itu judulnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Ibu Yakobus dan Yohanes atau disebut juga dengan ibu anak-anak Zebedeus datang ke hadapan Yesus, bersujud di hadapan Yesus, meminta supaya kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, kita tahu itu adalah Rasul Yesus, agar kelak duduk di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan Yesus, yang satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Nah, untuk merespon permintaan Ibu Zebedeus tadi, Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawanku?" Lalu kedua murid menjawab, "Kami dapat." Ya, benar, memang kalian dapat dan akan meminum cawanku. Tetapi soal hal duduk dalam kerajaan Allah Bapa, itu adalah hak Allah Bapa kepada siapa Dia memberikannya. Para saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya Yesus mengatakan bahwa kamu melihat bahwa penguasa-penguasa dunia ini memerintah dengan tangan besi, dengan kekuasaan. Tetapi lain halnya dalam kerajaan surga. Siapa yang mau menjadi besar, siapa yang mau menjadi terkemuka dalam kerajaan Allah, dia harus menjadi seorang pelayan, dia harus menjadi seorang hamba. Kalau itu sudah dilakukan atas dasar perintah Allah, atas dasar kesetiaan kepada Allah, maka ya pastilah kita akan diberikan satu tempat di dalam kerajaan Allah itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang mau kita renungkan dari perikop Injil ini? Yang pertama, kita melihat bahwa naluri seorang ibu atau keinginan, cita-cita seorang ibu, boleh kita katakan sangat jarang dialamatkan untuk dirinya sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Ibu Zebedeus dalam konteks perikop ini meminta sesuatu kepada Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak-anaknya. Dan ini sangat manusiawi sebenarnya. Seorang ibu yang baik juga pasti akan selalu seperti itu. Ibu saya juga seperti itu. Ibu Anda juga pasti seperti itu, menginginkan yang terbaik untuk anaknya, bukan untuk dirinya. Inilah kehebatan, inilah kerendahan hati dari seorang ibu. Kendati dalam konteks perikop Injil ini, permintaan semacam itu bagi Yesus ya tidak sesuai, karena menyangkut surga, menyangkut kerajaan Allah. Kalau sudah menyangkut kerajaan Allah,
kiranya kita tahu bersama bahwa itu adalah urusan pribadi masing-masing. Siapa yang mendengarkan dan melakukan perintah dan kehendak Allah Bapa, merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya iman dan keselamatan itu adalah urusan pribadi masing-masing. Tetapi kita mau menyoroti pada kesempatan ini bagaimana keinginan seorang ibu yang sangat mencintai dan mengasihi anak-anaknya di dunia ini. Saya masih ingat bahwa ibu saya dulu ketika saya masih kecil atau ketika kami masih kecil, selalu itu ada di dalam memori ingatan saya. Ibu saya ketika makan, lauk atau boleh kita katakan ikannya terbatas, sangat terbatas. Dan kami anak-anaknya semua dapat ikan, tetapi dia tidak makan ikan. Atau misalnya ketika Natal tahun baru, kami semua anak-anaknya diusahakan supaya pakai pakaian baju baru, tetapi orang tua atau ibu tidak pakai pakaian yang baru pada hari Natal dan tahun baru. Artinya mereka mau agar anak-anaknya ini tampil di depan umum, di depan publik, bisa ya sejajar dengan yang lain. Kalau mereka nggak perlu, mereka siap saja berkorban. Mereka ya sudahlah kami ini, yang penting anak-anak kami bisa tampil, bisa yakin, percaya diri, tampil di depan umum, atau merasakan kebahagiaan dan sukacita dan bangga kepada kami orang tuanya. Itu saja yang dipikirkan atau yang ada di dalam hati dan benak orang tua, apalagi seorang ibu. Dan itu sangat tampak juga dalam perikop Injil ini, di mana ibu-ibu Zebedeus ingin anak-anaknya memperoleh keselamatan, memperoleh kebahagiaan, dan lain sebagainya. Itulah sifat seorang ibu yang baik ketika dihadapkan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kendati keinginan seorang ibu Zebedeus itu sangat baik, tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah barangkali mengapa kita sering berdoa lalu tidak dikabulkan atau tidak dijawab oleh Tuhan, atau belum terkabul dan lain sebagainya. Barangkali karena kita tidak tahu apa yang kita minta, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Barangkali bisa saja seperti itu. Para saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana agar mereka bisa memperoleh tempat di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga? Agar mereka bisa memperoleh kerajaan Allah, kerajaan surga, pertama mereka harus meminum cawan. Artinya memikul salib yang juga dipikul oleh Yesus, meneladani Yesus, melakukan perintahnya, mendengarkan dan melakukan perintahnya. Dan dalam proses perjalanan hidupnya, dia harus senantiasa memperhatikan sifat-sifat atau ciri khas yang selalu ditunjukkan dan dilakukan oleh Yesus di dalam karya pelayanannya. Apa itu? Yaitu
kehidupan Yesus yang selalu mencintai dan mau melayani serta merendahkan hati di hadapan sesamanya. Yesus mengatakan, kalau kamu ingin menjadi besar di dalam kerajaan surga, hendaklah kamu menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan maksudnya bukan harus menjadi seorang pastor atau suster yang melayani sabda, yang melayani sesamanya, tetapi kita hendaknya saling melayani satu dengan yang lain, dengan siapapun saja yang berada di sekitar kita, di sekeliling kita. Saling mendahului dalam melakukan hal-hal yang baik, saling mendahului dalam berbuat baik. Inilah pelayanan yang hal itu kita lakukan dengan tulus, dengan hati yang murni, suci, tanpa ada kepentingan tertentu atau tanpa ada keinginan agar dibalas. Bukan itu, tetapi melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas. Dan kalau kamu mau menjadi seorang yang terkemuka di dalam kerajaan surga, hendaklah kamu mau menjadi hamba, mau merendahkan hati di hadapan sesama, bukan mau mencari-cari kuasa atau ingin dihormati atau ingin dilihat orang tampil wow dan lain sebagainya. Sifat-sifat seperti itu tidak matching dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh warga yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Kita mesti mau melayani, mau menjadi seorang hamba di dalam realitas hidup kita, agar kita memperoleh tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, para saudara-saudari, maka dengan demikian, untuk apa kita mempertahankan yang bersifat duniawi ini agar tampak kita berwibawa dan lain sebagainya? Yesus tidak menginginkan yang seperti itu. Justru ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati, menjadi seorang hamba, kita akan menjadi ditinggikan di dalam kerajaan Allah. Dan itulah kiranya yang hendaknya kita cari, yang kita inginkan. Bukan ditinggikan di dunia ini, dihormati di dunia ini, tetapi tidak dihormati atau direndahkan malah di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendekatkan diri kepada Yesus, datang dan bersujud di hadapan Yesus. Kita sampaikan permohonan-permohonan kita yang baik. Namun yang kita minta tentu harus yang sungguh-sungguh kita butuhkan di dalam hidup kita. Selain itu, kita sekaligus mengaplikasikan, menyatakan, mengkonkretkan perintah Yesus agar kita senantiasa di dalam hidup kita menjadi seorang pelayan yang tulus dan ikhlas, serta mau merendahkan hati menjadi seorang hamba bagi yang lain. Kehidupan seperti itu pasti akan sangat indah, pasti sangat menyenangkan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama kita. Tuhan senantiasa memberkati, mencurahkan Roh Kudus-Nya, roh kebijaksanaannya kepada kita untuk selalu berusaha tampil membawa ciri khas kemuridan Yesus di tengah-tengah masyarakat kita yang melayani dan rendah hati. Kita juga mendoakan para penguasa-penguasa di negeri kita ini agar mereka memimpin kita dengan semangat pelayanan dan penuh dengan kerendahan hati.
Tuhan memberkati sekarang dan selamanya. Amin.